Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Zagatil Khasasa dengan NIM 21070150205 dari kelas H. Kali ini saya akan menjelaskan materi sejarah aliran psikologi. Oke, saya akan menjelaskan sejarah dan bagaimana psikologi didefinisikan. Kata psikologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu psyche dan logos. Psyche berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Jadi secara bahasa, psikologi bisa diartikan sebagai ilmu tentang jiwa atau ilmu yang mempelajari jiwa. Pendefinisian psikologi yang reduktif tersebut bukanlah sesuatu yang mengherankan, terutama jika memahami konteks melatar belakangi kemunculan definisi tersebut. Kemunculan suatu konsep, termasuk konsep psikologi, tidak dalam suasana vakum dan selalu dalam pengaruh yang menganggap penting pertimbangan empiris dan rasional dalam membangun suatu pengetahuan. Behaviorism yang fokus pada aspek manusia yang dapat diukur dan objektif yang perilaku, dan juga psikologi kognitif yang menganggap penting peran proses kognitif dalam menjelaskan suatu perilaku berpengaruh besar terhadap perumusan definisi psikologi yang sudah disampaikan. Oke, yang kedua, manfaat mempelajari sejarah psikologi. Mengapa mempelajari psikologi? Sebagai sebuah ilmu psikologi tidak muncul secara tiba-tiba. Ada proses panjang yang melibatkan logika, konteks, peristiwa, tokoh, relasi antar disiplin ilmu, dan ideologi yang melatar belakangi munculnya pemikiran-pemikiran besar. Menurut Helgenan, terdapat beberapa manfaat mempelajari psikologi. Yang pertama, dapat memperkaya perspektif dalam memahami suatu masalah. Yang kedua, akan memperdalam pemahaman kita akan psikologi. Yang ketiga, memperkenalkan kepada kita bagaimana mengenai timbul tenggelamnya suatu pemikiran psikologi. Dan yang keempat, sejarah menghindarkan kita dari kesalahan-kesalahan yang lalu. Dan yang terakhir itu, menstimulasi munculnya ide-ide yang baru atau kreativitas. 3. Isu-isu dalam sejarah psikologi. Jiwa, bahasa mengenai jiwa sudah mengalami proses yang sangat panjang, definisi, ruang lingkup, dan bahkan istilahnya pun mengalami perkembangan. B. Karakteristik alamiah manusia. C. Hubungan antara jiwa dan raga. Jiwa dan raga merupakan dua identitas yang berbeda sehingga dewasa pemikiran mengenai hubungan antara jiwa raga mengarah kepada Anda. D. Sumber pengetahuan manusia. Menurut Reid dan Urinson, rasionalisme menunjuk pada keyakinan. E. Universalisme versus relativisme pengetahuan. Universalisme menunjuk pada keyakinan adanya prinsip ataupun teori yang sifatnya objektif, tidak terikat waktu dan tempat, sedangkan relativisme menunjuk pada keyakinan bahwa pengetahuan manusia itu terbatas dan dipengaruhi oleh keyakinan, situasi budaya ataupun paradigma. Sekarang kita akan membahas psikologi di masa Yunani kuno. Kapan ilmu psikologi mulai muncul? Ilmu psikologi mulai dideklarasikan tahun 1879 oleh Wilhelm Wundt. Ebbinghaus menyatakan pemikiran terkait hubungan antara jiwa raga, kesadaran, pikiran, persepsi sebenarnya sudah lama dibahas, baik oleh filsuf maupun pemuka agama. Bourdieu menyebutkan 3 hal penting yang menjadi wacana serius pada masa Yunani kuno. One famous. Itu metafisika, yakni wacana mengenai apa realitas itu. Ada yang menyatakan realitas sesungguhnya adalah materi dan ada yang menyatakan realitas adalah hal yang tak tampak. Epistemologi. Wacana terkait sumber pengetahuan yang dianggap valid adalah yang terkemuka. Pengetahuan empiris yakni pengetahuan dari panca indera. Pengetahuan rasional menganggap panca indera tidaklah konsisten. Moralitas. Wacana terkait apa yang benar dan salah. Pandangan pertama, bahwa hal baik itu adalah hal yang menyenangkan. Pandangan kedua, hal baik jika mengandung nilai, termasuk nilai ketuhanan. Filsuf pada masa Yunani kuno. Yang pertama, Thales. Seorang naturalis yang menekankan pentingnya penjelasan alamiah dan meminimalisir penjelasan supernatural. Yang
Kedua, Heraklitus. Baginya, tidak ada sesuatu yang konstan. It is impossible to step twice into the same river. Api adalah substansi dari segala hal yang menjadi pusat perhatian Heraklitus. Adalah perubahan, termasuk manusia yang dalam proses menjadi. Yang ketiga, Parmenides. Yang keempat, Empedocles. Yang kelima, Pythagoras. Yang keenam, Plato. Plato kan satu, idea. Untuk mengetahui idea, maka manusia hanya bisa menggunakan rasio yang merupakan salah satu fungsi jiwa. Dua, jiwa. Dipengaruhi oleh pemikiran Pythagoras terkait dualisme, yaitu jiwa dan raga adalah dua entitas yang berbeda. Oke, sekarang kita akan menjelaskan psikologi pada masa Helenistik. Pada tahun 323, Alexander Agung meninggal dunia dan momen itu seringkali disebut sebagai awal masa Helenistik. Masa Helenistik berakhir ketika Kekaisaran Romawi muncul pada abad ke-31 dan berhasil menguasai Yunani. Pada masa Helenistik tersebut, masyarakat Yunani menolak filsafat yang bersifat abstrak dan tidak realistis. Mereka lebih menyukai yang bersifat logis. Kekaisaran Romawi berkontribusi minimal pada perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk psikologi, karena lebih menyukai pengembangan teknologi dan administrasi. Pemikiran pada masa Helenistik sebagian anti-filsafat dan sebagian pro-filsafat. Di sini ada 3 gambar. Saya akan menjelaskan gambar pertama dulu. Gambar pertama itu ada Pyrrho. Yang pertama itu skeptisisme. Itu pendirinya Pyrrho. Skeptisisme, ragu pada kemampuan manusia sampai pada kebenaran absolut karena manusia memiliki keterbatasan dalam beropini. Skeptisisme menyarankan menunda penilaian, menyederhanakan kehidupan, dan menghindari harapan palsu. Gambar kedua ada gaya hidup kaum sinik. Yang kedua itu sinisme. Pendirinya Antisthenes. Muncul sebagai ekspresi atas ketidakpuasan terhadap nilai yang aduh, situasi dan kondisi yang dianggap tidak adil, dan ada keinginan untuk menyederhanakan tuntutan kehidupan. Baik, yang di gambar 3 itu ada Epicurus. Epicureanism dan Stoicism menyayangkan adanya Tuhan yang mengendalikan manusia. Baginya, manusia hanyalah terdiri atas atom-atom yang bebas. Dan kematian berarti atom-atom tersebut tercerai-berai. Namun demikian, atom bukanlah sesuatu yang dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Oke, sekarang itu psikologi pada masa Kekaisaran Romawi. Pada masa ini kurang bagus terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, salah satunya psikologi. Mereka lebih tertarik pada perkembangan teknologi dan administrasi. Neoplatonisme merupakan aliran yang meneruskan ide-ide Plato yang menekankan pada aspek mistis dan mengurangi aspek rasional. Tokoh psikologi di masa Kekaisaran Romawi. Neoplatonisme. 1. Philo, 2. Galen, 3. Plotinus, 4. Saint Augustine. Sekarang masa kegelapan. Abad pertengahan dimulai pada tahun 476 ketika kekaisaran hancur dan diambil oleh Kekaisaran Konstantinopel. Berakhir pada tahun 1453 Masehi. Abad pertengahan dibagi menjadi 3. Awal abad pertengahan 500 sampai 1000 ditandai dengan mulai menurunnya ilmu pengetahuan.
abad pertengahan 1000 sampai 13.000 ditandai mulai bangkitnya ilmu pengetahuan. Akhir abad pertengahan 13.000 sampai 1600 ditandai dengan munculnya gerakan pembaharuan. Pada awal abad pertengahan, perkembangan ilmu pengetahuan mengalami kemunduran dan rasionalitas. Tidak dapat berkembang, tidak banyak kontribusi sehingga disebut zaman kegelapan, Dark Age. Sekarang, perkembangan psikologi pada abad pertengahan, abad 7 sampai abad 14. Pengaruh filsuf Islam terhadap perkembangan ilmu psikologi. Pada abad pertengahan ini, Eropa Barat memasuki era yang disebut sebagai zaman kegelapan. Karena dogma, agama lebih mendominasi daripada ilmiah. Namun berkembangnya ilmu oleh pemikir Islam justru mengalami puncaknya pada masa ini. Masa kegelapan itu, Eropa Barat memasuki masa kegelapan. Sementara peradaban Islam sedang berkembang pesat pada abad ke-7 sampai 14. Adapun peran tokoh-tokoh muslim dalam perkembangan psikologi. Yang pertama Al-Kindi, perannya menyatukan antara teologi dan filsafat dan pemikiran mengenai jiwa, kecerdasan, dan strategi kognitif dalam mengatasi grief atau kesedihan. Yang kedua Ar-Razi, keadaan rasio dan self-perception atau mengenali diri. Sensasi indrawi melatar belakangi proses mental dan kondisi emosi mengaruhi aspek fisik. Yang ketiga ada Al-Farabi, the second teacher, penerus Aristoteles. Pemikirannya banyak dipengaruhi oleh Plato dan Plotinus dan berusaha memadukan pemikiran ketiga filsuf Yunani tersebut. Yang keempat ada Al-Balkhi, membahas masalah kesehatan mental dan menghubungkan antara penyakit fisik dan mental, relasi jiwa dan raga, dan bagaimana membuatnya sehat. Yang kelima ada Ibnu Sina. Perannya itu pengaruh otak terhadap gangguan psikologis. Telah menggunakan terapi membaca dan musik untuk melankolia. Yang keenam ada Ibnu Miskawayh, pendiri etika dalam Islam kaitannya dengan filsafat. Bukunya menjelaskan jiwa, karakter kebahagiaan, penyakit, dan kesehatan jiwa. Yang ketujuh ada Al-Ghazali, sumber pengetahuan dan jiwa. Yang kedelapan ada Fakhruddin Ar-Razi, individual differences, bentuk-bentuk kebahagiaan. Yang kesembilan ada Ibnu Rushd, bapak rasionalisme dan jiwa, kecerdasan, dan kebahagiaan. Oke, sekarang akan menjelaskan awal terbentuknya psikologi sebagai sains modern. Psikologi sebagai sains modern. Awalnya, psikologi dianggap tidak memungkinkan menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang mandiri oleh Comte, juga oleh Immanuel Kant karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, psikologi terlalu banyak menggunakan metode introspeksi atau metode lain yang non-eksperimen. Yang kedua, yang ingin dikaji psikologi yaitu manusia secara sosial sudah menjadi kajian sosiologi. Sementara proses mental yang dipengaruhi oleh otak sudah dikaji di dalam ilmu biologi. Keyakinan beberapa tokoh menjadikan psikologi sebagai ilmu yang membuktikan bahwa proses mental ternyata bisa dijelaskan secara empiris dan dapat diukur. Helmholtz dan Fechner adalah orang yang pertama meyakini psikologi bisa menjadi ilmu yang mendari. Namun, Wilhelm Wundt lah yang disebut secara eksplisit sebagai bapak psikologi karena menjadi yang pertama mendirikan laboratorium tentang psikologi. Selain laboratorium, Wundt juga menulis buku The Work I Here Present to Public is an attempt to mark out a new domain of science. Sebelum psikologi didirikan sebagai ilmu perspektif, Helmholtz dikenal dengan teori konservasi energi dalam bidang fisika. Hukum kekekalan energi berlaku dalam beberapa hal, termasuk psikologi, bahwa energi itu
bersifat konstan meski ada perubahan kualitas. Gustav C. Fechner menegaskan bahwa proses mental adalah hal yang memungkinkan untuk diukur. Fechner meneliti hubungan antara proses mental dan proses fisik, psikofisik. Wilhelm Wundt melakukan penelitian eksperimen tentang kesadaran di laboratoriumnya. Pertama, subject matter, kedua, persuasi dan apersepsi, yang ketiga, Volcker psikologi. Pasca pendirian psikologi sebagai ilmu, Franz Brentano dan Wundt secara bersama mendorong psikologi sebagai ilmu mandiri, berdiri sendiri. Brentano sepakat dengan Wundt bahwa kesadaran adalah subject matter dalam psikologi. Carl Stamp dipengaruhi oleh cara berpikir Brentano, pengalaman menjadi hal yang berharga. Stamp membiarkan pengalaman mengalir begitu saja tanpa dipilah menjadi elemen-elemen tertentu seperti Wundt. Stamp membiarkan pengalaman berjalan alamiah dan menjadi syarat makna yang bagi yang mengalaminya. Oswald Colby berbeda dengan Wundt. Colby meneliti pikiran menggunakan eksperimen. Colby menggunakan systematic experimental introspection sebagai metode eksperimen. Subjek diberikan tugas yang kompleks melaporkan proses kognitif yang dilaluinya. Hermann Ebbinghaus sependapat dengan Wundt tentang subject matter dalam psikologi. Ebbinghaus berbeda dengan Wundt yang menyatakan bahwa eksperimen hanya dapat digunakan untuk memahami fungsi psikologis yang sederhana seperti sensasi dan persepsi. Oke, sekarang kita akan menjelaskan psikologi sebagai sains modern, fungsionalisme. Fungsionalisme merupakan salah satu pemikiran yang berpengaruh dan berkembang pada akhir abad ke-19 sampai pada awal abad ke-20. Fungsionalisme dikembangkan oleh William James dan berpengaruh di Amerika Serikat hingga Eropa. 3 perbedaan fokus kajian. 1. Wundt, elemen kesadaran. 2. Titchener, struktur kesadaran. 3. James, fungsi kesadaran. Karakteristik fungsionalisme. 1. Fungsionalisme menentang strukturalisme yang terlalu fokus pada struktur kesadaran. 2. Fungsionalisme berusaha memahami fungsi dari kesadaran. Fungsionalisme menganggap bahwa proses mental membantu kita beradaptasi dengan lingkungan. 3. Fungsionalisme berusaha menjadikan psikologi sebagai ilmu praktis. 4. Fungsionalisme memperluas kajian psikologi hingga ke topik seperti binatang, anak, dan abnormalitas. 5. Salah satu perhatian fungsionalisme yaitu motivasi. 6. Fungsionalisme mengakui bahwa proses mental dan perilaku merupakan subjek yang legitimate. 7. Fungsionalisme lebih tertarik pada perbedaan individu daripada persamaan individu. 8. Semua penganut fungsionalisme dipengaruhi oleh William James. Gagasan-gagasan William James. Yang pertama, akar kesadaran. Akar kesadaran itu ada 5. Yang pertama, kesadaran yang bersifat personal. Yang kedua, kesadaran bersifat kontinum. Yang ketiga, kesadaran terus berubah. Yang keempat, kesadaran bersifat selektif. Yang kelima, kesadaran bersifat fungsional. Lalu di sini ada self. Self itu komponen self saling berkaitan satu sama lain. Jika material self dan sosial self dapat dikenal oleh orang lain, maka spiritual self berikut sangat personal. Yang ketiga ini ada emosi. Pandangan umum itu emosi lebih dulu muncul, baru kemudian reaksi fisiologis atau keringat dingin, lari. Kalau pandangannya James itu reaksi fisiologis atau keringat dingin dan lari itu lebih dulu muncul, baru kemudian emosi. Pandangan James ini
kontroversial, tapi dikuatkan dari pandangan ahli fisiologi Carl Langer. Kritik dan kontribusi fungsionalisme. 1. Kritik terhadap fungsionalisme. Fungsionalisme dan strukturalisme mengalami ketegangan. Amerika Serikat menjadi salah satu contoh tempat ketegangan dua aliran ini berlangsung. Laboratorium Tichenor di Cornell menjadi markas strukturalis, sementara Fakultas Psikologi di Chicago menjadi markas fungsionalis. Kritik Tichenor menyatakan bahwa fungsionalis sama sekali bukan psikologi karena fungsionalis tidak tunduk pada pokok kajian dan metode-metode strukturalisme, sehingga dapat pandangan Tichenor setiap pendekatan psikologi yang menyimpang dari analisis introspektif pikiran sebagai unsur-unsurnya, maka bukan psikologi yang murni. Kontribusi fungsionalisme. Fungsionalisme memberi warisan berupa aplikasi psikologi dalam kehidupan nyata. Setelah lahirnya fungsionalisme, maka riset tentang tingkah laku hewan menjadi salah satu yang paling penting dalam psikologi. Fungsionalisme juga melakukan studi terhadap balita, anak-anak, individu dengan ketidakmampuan mental. Kalangan psikolog fungsionalisme melengkapi metode introspektif dengan data yang diperoleh sebelumnya. Misalnya, riset psikologis, tes mental, kuesioner, serta deskripsi tingkah laku yang objektif. Fungsionalisme memasuki masa kejayaan pasca wafatnya Huan dan Tichenor. Oke, sekarang saya akan menjelaskan materi behaviorisme. Adapun perspektif teori behaviorisme, yaitu berfokus pada perilaku dan menekankan pada peran stimulus yang ada di luar manusia dan perilaku yang dapat diamati merupakan subjek matter ilmu psikologi. 3 klaim kebenaran dari behaviorisme. Pertama, psikologi bukan merupakan science of mind. Kedua, behaviorisme menjelaskan perilaku lebih karena faktor-faktor eksternal. Yang ketiga itu behaviorisme mengembangkan teori-teori yang menggunakan istilah-istilah perilaku. Perkembangan behaviorisme. Tahap pertama, behaviorisme radikal. Behaviorisme radikal berfokus pada perilaku yang disadari menggunakan metode eksperimental dalam menjelaskan perilaku. Tokoh-tokoh dalam behaviorisme radikal meliputi 1. Ivan Petrovich Pavlov. 2. John Brothers Watson. 3. Edward Lee Thorndike. 4. Vladimir M. Brigcharev. Tahap kedua, neo-behaviorisme merupakan perpaduan antara behaviorisme dengan positivisme. Sebuah teori dikatakan benar jika bersumber dari dua hal, yakni sains empirik dan sains teoretis. Pula operationism. Tahap ketiga, sosio-behaviorisme. Perilaku dipelajari dalam proses sosial, mengaku adanya proses mental dan proses kognitif. Tokoh-tokoh sosio-behaviorisme. 1. Albert Bandura. 2. Julie B. Rader. Maaf jika ada kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.